Bolunya tuh mengembang sempurna, moist, teksturnya lembut, dan ini manisnya pas sekali. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini kita akan membuat bolu mentega seres. Ini sih tipenya tipe bolu jadul gitu ya. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini sudah saya siapkan beberapa bahan. Langkah pertama, ini akan kita mix dulu antara mentega dan gula halus. Ini kita aduk hingga semuanya tuh tercampur. Nah, kita mixer hingga adonannya tuh berjejak seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini akan kita tambahkan telur dan nanti diselingi dengan tepung terigu. Jadi 1 butir telur, kemudian kalau udah telurnya aduk ditambahkan terigu sedikit demi sedikit. Nah, sebelumnya nih terigu, baking powder, semuanya akan kita ayak dulu agar nanti tidak ada gumpalan-gumpalannya ya. Pokoknya untuk bahan-bahan yang tepung itu semuanya diayak ya. Kalau teman-teman menggunakan vanili bubuk, tepung maizena, ini semuanya kita aduk aja, diayak aja hingga lembut. Jadi nggak ada butiran-butiran yang menggumpal besar gitu. Nah, ini saya masukkan 1 butir telur, kemudian kita kocok. Sambil berjalan, ini sambil ditambahkan tepung ya, sedikit demi sedikit. Kemudian nanti masukkan kembali telur yang sisanya, nanti diiringi dengan tepung lagi, seperti itu, sampai tepung dan telurnya itu habis. Nah, jika telur dan tepungnya sudah habis, lanjut kita masukkan susu cair. Terakhir, kemudian kita masukkan vanili. Ini saya menggunakan vanili cair. Kalau teman-teman menggunakan vanili bubuk, tadi sebaiknya diayak tuh digabungi dengan tepung-tepungan yang tadi. Oke, jika semuanya sudah tercampur merata, kemudian kita matikan aja mixernya, lalu kita tambahkan meses ya yang terakhir. Kalau untuk meses nggak mesti di mixer, jadi kita aduk aja menggunakan spatula secara manual. Nah, jadinya teksturnya tuh selembut ini ya. Ini udah halus banget, lembut juga. Kalaupun menggunakan mesesnya agak banyak, teman-teman gak usah khawatir karena ini takaran gulanya saya kurangin, jadi ini tuh nanti manisnya tuh pas banget ya. Karena adonannya itu nggak terlalu manis, jadi ini tambahan manisnya tuh dari mesesnya.
Oke, jika semuanya sudah tercampur, langsung aja kita tuangkan ke dalam loyang. Loyangnya ini sebelumnya sudah saya olesin mentega, kemudian kita beri sedikit taburan tepung ya. Lalu langsung aja kita tuangkan ke dalam loyangnya dan ratakan agar nanti tidak ada gelembung di bagian bawahnya, nanti diketuk. Selanjutnya ini akan kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih 30 hingga 35 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, ini udah matang. Kita langsung aja icip-icip. Nah, ini bentuknya udah cantik sekali ya. Ini udah mengembang dengan sempurna. Aromanya pun wangi banget, enak banget. Antara perpaduan dengan butter, mentega, dan seres ya. Bolunya moist banget, lembut. Aromanya pun wangi sekali tuh. Cocok banget dijadikan teman ngopi ataupun ini cemilan untuk anak-anak. Rasanya itu lumer di mulut dan ini manisnya pas banget. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe atau di-share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa ya, nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Samping bolunya lembut, moist, dan ini enak banget, manisnya pas, aroma nangkanya juga wangi banget. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan bolu lagi nih. Yang kali ini akan saya padukan dengan nangka. Nanti tuh bolunya tuh aromanya tuh wangi, enak, lembut, dan cocok banget untuk ngopi pokoknya. Nah, di sini udah saya siapkan untuk bahan-bahannya. Bahan-bahannya seperti biasa, ada telur, ada SP, ada vanili, kemudian ada pastinya harus ada nangka matangnya, ada gula, ada tepung. Nah, nanti ini akan kita mix ya. Ini langkah pertama, nangkanya akan kita potong-potong dulu. Nah, nangkanya ini saya bagi dua, satu untuk dihaluskan di blender dan satu lagi ini untuk diiris-iris aja. Nanti tinggal kita taburin ke adonannya agar nanti nangkanya tuh berasa banget. Jadi ada nangka yang dicampurkan, yang telah dihaluskan, dan ada nangka irisnya juga. Oke, nangkanya udah selesai dipotong-potong. Selanjutnya ini akan kita pecahkan dulu telurnya.
Kemudian kita campurkan dengan gula dan emulsifier. Sekalian aja kita tambahkan vanili. Ini saya menggunakan vanilinya vanili cair. Kalau teman-teman menggunakan vanili bubuk, lebih baik sih nanti disaring aja bersama tepung terigu agar tidak ada nanti tepung-tepungan yang menggumpal ya. Nah, di sini ini kita mixer dengan kecepatan yang agak cepat hingga adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah kental ya. Kemudian kita akan masukkan nangka yang telah di blender. Yang nangka halus kita kocok kembali bersama adonan. Jika nangkanya sudah tercampur, kemudian kita turunkan kecepatannya dengan kecepatan yang agak sedikit melambat. Kemudian kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Ini tepungnya sebelumnya sudah saya saring dulu agar tidak ada gumpalan tepung. Selanjutnya diikuti dengan margarin atau butter yang telah dicairkan. Sedikit demi sedikit aja ya, agar nanti tidak ada yang mengendap di bagian bawah ya. Jadi semuanya itu tercampur merata. Nah, jika semuanya sudah tercampur, kemudian kita matikan aja mixernya. Jadi nggak usah terlalu lama juga ngocoknya. Selanjutnya ini akan kita aduk aja menggunakan spatula untuk mencampurkan nangka yang telah dipotong-potong. Nah, jika semuanya sudah tercampur merata, tinggal kita tuangkan ke dalam loyang. Loyangnya sebelumnya harus dilapisi dengan diolesi dengan margarin, kemudian ditambahkan tepung terigu agar nanti bolunya itu tidak lengket. Jangan lupa untuk dihentakkan agar tidak ada bagian atau ruang yang kosong di sela-sela loyang. Jadi nanti bolunya tuh padat ya. Selanjutnya ini langsung aja kita open dengan suhu 160 derajat api atas bawah selama 40 menit atau disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Oke, ini bolunya udah mateng dan ini aromanya Masya Allah kuat banget, enak banget aroma nangkanya. Bolunya juga mengembang sempurna, aromanya enak dan ini lembut sekali. Kita potong, kita coba dulu. Bisa terlihat teman-teman, ini bolunya lembut banget, di samping bolunya wangi dan ini lembut sekali. Kita coba untuk rasanya. Masya Allah, manisnya ini pas, tidak belenger ya, cocok banget ini. Di samping bolunya lembut, moist, manisnya pas. Ini enak dan cocok banget dijadikan teman ngopi. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton ya. Silahkan teman-teman dicoba resepnya. Jangan lupa yang teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe atau share di media sosial teman-teman. Dan nyalakan tanda loncengnya yang pastinya agar gak ketinggalan dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Bolu nangka
Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mengembang sempurna, padat. Ini tuh teksturnya tuh lembut, manisnya pas, dan ini moist sekali. Tuh terlihat banget dari pori-porinya pun ini sangat kecil sekali ya, padat banget. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Parda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan bolu dengan metode yang terbaru, enak banget, tanpa seret sama sekali. Oke, yang penasaran gimana cara pembuatannya? Ikutin terus videonya ya. Langkah pertama, kita pecahkan 6 butir telur. Di sini saya menggunakan telur suhu ruang ya. Kemudian tambahkan gula, lalu tambahkan vanili essence. Boleh menggunakan vanili bubuk ya. Selanjutnya ini akan kita kocok dengan kecepatan yang tinggi hingga teksturnya putih, mengembang, dan berjejak. Ini metodenya beda dari yang sebelumnya ya. Jadi diharapkan videonya tuh gak boleh di skip, harus diperhatikan step by step agar nanti teman-teman tidak gagal paham. Nah, sekitar 5 hingga 6 menit kemudian kita kecilkan dulu mixernya. Sambil berjalan kita masukkan adonan kering. Adonan kering di sini terdiri dari tepung terigu dan susu bubuk. Nah, sebelumnya ini sudah saya ayak. Ini kita menggunakan kecepatan yang sedang aja ya teman-teman, karena kita akan memasukkan adonan kering. Kalau kita memixernya dengan kecepatan cepat, nanti tepungnya pada berhamburan. Jadi yang penting ini si tepung terigunya tuh tercampur dengan adonannya ya. Sambil sesekali kita aduk, karena ini pasti di pinggirannya tuh ada yang menempel ya. Jadi kita aduk-aduk hingga ke tengah biar semuanya merata. Jika semuanya sudah tercampur, selanjutnya kita tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh. Lanjut kita mixer terus adonannya hingga mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, ini kurang lebih 5 hingga 6 menit, jadi total mixernya sekitar 10 hingga 12 menitan ya, hingga semuanya tercampur merata seperti ini. Sebenarnya waktu memixernya itu sama aja ya dengan cara pembuatan bolu-bolu yang lainnya, hanya saja di sini waktu pemasukan bahan-bahannya aja yang beda. Selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula. Nah, cara mengaduknya ini dengan menggunakan metode aduk balik seperti itu. Jika sudah rata, selanjutnya kita tambahkan butter yang sudah dicairkan sebelumnya, lalu ditambahkan juga minyak goreng, aduk dulu hingga tercampur. Untuk butter di sini teman-teman bisa diganti dengan margarin ya. Lanjut kita pisahkan adonan. Nah, metode di sini ini kita menggunakan metode pancing ya teman-teman. Agar menghasilkan bolu yang lembut banget, bisa menggunakan metode seperti ini. Jadi nanti tidak ada bagian margarin atau butter yang masih mengendap. Dan hasilnya bagus, enak, tidak bantet. Oke, kita aduk dulu. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tuang ke dalam adonan dan aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Untuk mengaduknya jangan terlalu lama ya teman-teman, agar nanti adonannya tidak turun.
Jika sudah, kemudian kita langsung tuangkan aja ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang diameter 24 yang sebelumnya sudah diolesin dengan Carlo. Campuran terigu, margarin dan minyak goreng dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya ini kita ratakan, kemudian kita putar-putar, boleh menggunakan sumpit atau tusuk sate. Tujuannya di sini agar nanti pori-porinya tuh kecil, jadi halus gitu. Yang pastinya mulus agar gelembung-gelembung yang terperangkap di bagian bawahnya itu nanti keluar ketika kita putar-putar seperti ini. Jika sudah, jangan lupa untuk dihentakkan agar rata semua sisi. Kemudian kita panggang. Ini ovennya sudah saya panaskan sebelumnya. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, sekitar dengan waktu kurang lebih 50 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Karena beda oven, beda merek itu biasanya beda ya. Oke, ini bolunya sudah matang, mengembang sempurna, cantik banget. Untuk selanjutnya ini akan kita kasih topping. Sebenarnya ini opsional ya, dimakan seperti ini aja ini udah enak banget. Aromanya pun tercium wangi banget. Nah, ini untuk toppingnya saya menggunakan buttercream. Nanti akan kita taburin dengan meses, setengah meses dan setengah lagi keju yang sudah diparut. Kalau teman-teman mau menggunakan meses aja atau keju aja, ini udah enak banget. Jika teman-teman mau menggunakan buttercream seperti ini, dipastikan nanti bolunya harus dalam kondisi udah dingin. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan selai, itu boleh dalam keadaan hangat pun nggak apa-apa, langsung aja ditaburkan. Nah, ini bolunya sudah jadi. Ini bolunya gemoy, montok, dan tinggi sekali. Dan aromanya pun enak banget. Ini wangi banget karena perpaduan antara butter dan margarin itu ya. Bolu susu enak, lembut, wangi, dan harum yang pastinya ini moist sekali. Bisa dijadikan untuk ide jualan ya. Boleh dijualan satuan, satu loyang seperti ini atau dipotong-potong jadi bolu slice gitu. Sekarang kita potong ya, kita lihat bagian dalamnya. Selembut apa dan sehalus apa. Nah, bisa dilihat kan? Pori-porinya tuh terlihat kecil banget dan ini bolunya padat sekali. Kalau kita tekan-tekan seperti ini tuh, ini selembut ini, padat dan lembut. Enak banget ini, Masya Allah, cocok banget dijadikan teman ngopi atau untuk jualan. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum.
Manisnya pas, enak banget, lembut, dan pastinya nggak ribet bikinnya tanpa perlu menggunakan oven. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan kue lagi yang pastinya manis, lembut, dan ini tanpa perlu menggunakan oven. Bolu kukus ketan hitam. Oke, di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Pastinya ini ada telur, kemudian ada santan kemasan, ada SP atau emulsifier, gula pasir, tepung ketan hitam, baking powder, dan minyak sayur. Pertama-tama ini akan kita pecahkan 4 butir telur. Seperti biasa teman-teman, untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di description box ya. Selanjutnya kita masukkan emulsifier atau SP. Kali ini kita akan menggunakan 2 macam pengembang. Karena kalau kita membuat bolu kukus tuh ya, kebanyakan emang pengembangnya lebih banyak dibandingkan dengan bolu panggang. Nah, ini akan kita mix sampai setengah ngembang. Kalau udah setengah ngembang, baru kita masukkan gulanya sedikit demi sedikit. Nah, ini sudah mulai mengembang, kita masukkan gulanya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit aja agar mudah tercampur. Selanjutnya ini akan kita mix, akan kita aduk terus hingga adonannya putih, kental, dan berjejak. Nah, kurang lebih sampai padat kental seperti ini ya. Selanjutnya, ini nggak saya copot dulu mixernya karena ini nanti kita akan aduk kembali menggunakan mixer. Kita akan masukkan baking powder dan tepung ketan hitam. Sebelumnya ini akan kita ayak dulu agar nanti tidak ada butiran-butiran. Jadi nanti tepungnya tuh benar-benar halus. Selanjutnya ini akan kita aduk menggunakan speed yang paling rendah sampai semua adonannya tercampur merata ya. Jadi ini ngaduknya jangan terlalu lama juga. Jika ngaduknya terlalu lama, khawatir nanti adonannya malah turun. Nah, cukup sampai seperti ini. Ini kita copot dulu mixernya karena ini cukup, kita nggak akan gunakan lagi. Cukup kita akan aduk menggunakan spatula seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan masukkan minyak goreng dan santan kental. Kemudian kita akan aduk menggunakan spatula saja sampai semua adonan ini benar-benar tercampur merata. Jadi tidak ada bagian yang mengendap. Jika sudah, kita langsung aja tuangkan ke dalam cetakan. Nah, cetakannya ini sebelumnya ini sudah saya olesi dengan mentega agar nanti si bolunya ini tidak lengket. Jangan lupa sedikit agak dihentak-hentakan agar
bisa mengisi bagian ruang yang kosong. Selanjutnya kita kukus. Ini sebelumnya sudah saya panaskan kukusannya. Kita langsung aja masukkan ke dalam dandang. Untuk mengukusnya ini kurang lebih sekitar 30 menitan lah ya. Ini matang. Nah, setelah 30 menit tampilannya seperti ini. Teman-teman kalau nggak yakin ini sudah matang atau belum, boleh ditusuk aja menggunakan tusuk sate seperti ini. Kalau emang sudah nggak ada yang nempel ke dalam tusuk sate, ini tandanya bolunya sudah matang. Ini aromanya enak banget, wangi banget. Oke, ini coba kita potong ya. Masya Allah, enak banget aromanya, nggak tahan, pengen segera nyobain. Nah, ini lihat bolunya tuh lembut. Ini tuh mirip-mirip sponge cake gitu ya. Nah, kalau kita tekan seperti ini kembali seperti semula tuh. Oke, kita cobain rasanya. Manisnya ini pas banget, bolunya lembut, yang pastinya ini ketan hitamnya sangat berasa sekali. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Silahkan teman-teman dicoba resepnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe atau share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum. Teksturnya tuh lembut, legit, dan empuk banget. Tuh, kelihatan banget kan empuknya? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membuat bolu ketan hitam panggang. Nah, sebelumnya saya pernah membuat bolu juga ya, tapi itu yang kemarin tuh bolu pisang yang dipanggang. Nah, kali ini kita akan membuat bolu dari ketan hitam ya. Oke, ini kita langsung aja mulai. Step pertama, tadi saya sudah pecahkan beberapa butir telur. Kemudian kita tambahkan emulsifier. Lalu kita tambahkan juga gula pasir. Nah, 3 bahan ini kita kocok dahulu sampai teksturnya tuh kental berjejak gitu ya. Nah, pada saat memixernya, ini kecepatannya konstan ya. Maksudnya nggak usah berubah-ubah. Jadi kita menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Kurang lebih seperti ini teksturnya, ini udah cukup. Jadi dia tuh putih, pucet. Cuman ketika kita oles-oles itu berjejak gitu, meninggalkan jejak. Nah, kurang lebih seperti ini, bisa dilihat kan ya. Untuk selanjutnya kita masukkan tepung terigu, kemudian tepung ketan. Kita ayak dulu agar tidak ada tepung-tepung yang menggumpal ya. Kemudian kita tambahkan coklat bubuk, ini juga diayak seperti ini. Kemudian tambahkan vanili dan santan kental. Kemudian kita aduk menggunakan spatula dan pastikan ini semuanya tercampur merata ya. Jadi ini nggak mesti harus pakai mixer lagi, cukup pakai spatula aja seperti ini.
Oke, ini udah cukup merata dan yang terakhir kita tambahkan margarin yang telah dicairkan. Nah, ini udah tercampur merata ya. Langsung aja kita tuangkan ke dalam loyang. Tapi sebelumnya loyangnya telah kita olesin dengan margarin. Kemudian ditaburin tepung sedikit, lalu kita ratakan. Selanjutnya kita panggang di suhu 175 derajat Celcius di api atas bawah kurang lebih selama 35 menit atau disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Nah, ini bolu panggang ketan hitam yang menul-menul seperti ini. Ini wangi banget karena ketan hitamnya ini tercium sekali ya. Terus manisnya ini pas, jadi nggak terlalu manis banget tapi manis gitu. Nah, kemudian dari teksturnya ini padat, lembut. Ketika kita gigit tuh berasa banget ketannya, jadi bukan berasa tepung ya, jadi berasa ketannya itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Silahkan teman-teman cobain resepnya ya. Jangan lupa klik subscribe atau share di media sosial teman-teman. Selamat mencoba dan selamat mencoba ya. Wassalamualaikum. Lembut, manisnya pas, dan pastinya ini cantik sekali, cocok banget untuk dijadikan bekal sekolah atau ide jualan ya.
Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan satu resep kue yang sangat imut-imut lucu gitu ya. Nah, ini cocok banget dijadikan untuk ide bekal sekolah atau ide jualan. Nah, di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ada telur, gula, tepung terigu, tepung maizena, susu cair, margarin, emulsifier, dan vanili. Dan ini saya tambahkan perasa makanan, ada rasa taro, ada rasa red velvet. Dan ini opsional ya, nggak menggunakan perasa makanan atau pewarna makanan pun nggak masalah. Rasanya akan tetap enak. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita pecahkan dulu telurnya. Selanjutnya tambahkan gula dan emulsifier. Di sini saya menggunakan SP. Kita kocok semua bahan ini dengan kecepatan yang paling tinggi hingga adonannya putih, kental, dan berjejak. Kurang lebih sekental ini. Sekarang kita akan masukkan tepung terigu, vanili, dan maizena. Tapi sebelumnya ini akan saya ayak dulu agar tidak ada nanti tepung-tepung yang menggumpal. Selanjutnya akan kita mixer lagi dengan speed yang paling rendah sampai semuanya tercampur merata. Nah, sambil diaduk, sekalian masukkan juga susu cair dan diikuti dengan margarin yang telah dicairkan. Gak usah lama-lama untuk memixernya ya, karena ini menghindari adonannya agar tidak turun. Cukup sampai semuanya tuh tercampur merata aja. Sisanya nanti kita akan aduk menggunakan spatula. Nah, kurang lebih seperti ini ya, sekental dan seaduk ini adonannya. Kalau teman-teman mau menggunakan warna yang original, ini boleh langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan. Ini saya menggunakan cetakan yang untuk pembuatan kue talam. Jadi kalau teman-teman punya cetakannya yang dari silikon itu, yang bulat tapi agak lebar, nah itu boleh digunakan. Nanti itu hasilnya akan bagus dan itu lebih mirip dengan aslinya. Kalau saya ini menggunakan cetakan kue talam aja nggak masalah. Ini bentuknya pun akan bagus juga. Nah, selanjutnya ini akan saya tambahkan perasa lain. Karena saya nggak ada pewarna makanan, jadi saya gunakan untuk essence yang ada warnanya. Ini ada rasa pandan, red velvet, dan rasa taro. Ini saya mau campur, jadi adonannya mau dibagi-bagi menjadi 5 bagian. Ada warna original dan warna yang tadi itu. Selanjutnya, jika sudah dicampur dengan pewarna atau perasa makanan lain, kita masukkan ke dalam plastik segitiga agar nanti pada saat penuangan nanti akan lebih mudah. Kalau teman-teman nggak punya plastik segitiga, menggunakan plastik es pun bisa. Nanti tinggal kita gunting bagian ujungnya sedikit aja. Nah, seperti ini ya teman-teman, saya menggunakan 5 rasa. Ada rasa taro, coklat, original, red velvet, dan pandan. Selanjutnya, sebelum kita tuangkan ke dalam adonan, adonannya ini kita olesin dulu dengan minyak goreng agar nanti tidak lengket hasilnya. Kita gunting sedikit aja bagian ujungnya. Kita tuangkan ke dalam cetakan. Ini nuanginnya jangan langsung full sampai ke atas. Ini kita isi sekitar seperempatnya dulu, lalu kita kukus karena nanti tengahnya itu akan kita beri isian coklat. Kita kukus kurang lebih 2-3 menit dan pastikan tutup pancinya atau tutup dandangnya itu dilapisi dengan kain agar nanti
pada saat pengukusan tidak ada air yang menetes ya ke bagian dalam ya. Nah, setelah dikukus, lanjut kita akan beri isian selai coklat atau bisa diganti dengan coklat filling atau dark coklat juga bisa sih. Lanjut kita tutup kembali dengan adonan. Oke, jika sudah, kita tutup kembali dengan tutupnya, lalu kita kukus kembali kurang lebih selama 6-8 menit. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget kan, menul-menul juga, warnanya cantik banget. Kalau teman-teman gak yakin ini udah matang belum, cara mengeceknya boleh ditusuk aja menggunakan tusuk sate seperti ini. Kalau udah nggak ada yang nempel ke dalam tusuk sate, itu tandanya sudah matang. Oke, bisa kita angkat. Dan tinggal kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkannya pun gampang banget, tinggal kita ketuk-ketuk tuh, seperti ini. Cantik banget, Masya Allah. Dan ini aromanya enak sekali, wangi ya. Wow, cantik banget. Bakpia kukus khas Tugu Jogja. Rasanya manisnya pas, aromanya harum, bentuknya imut, lucu, cocok banget dijadikan bekal sekolah atau resep ide jualan ini. Pokoknya cocok ini. Anak-anak sangat tertarik banget dengan bentuknya yang lucu, warnanya yang menarik. Kita lihat bagian dalamnya. Dan ini coklatnya tuh lumer banget. Perpaduan antara cake yang lembut dipadukan dengan selai coklat yang lumer. Ini Masya Allah enak. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di recook resepnya. Dan yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe atau share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum. Hasilnya cantik banget dan pastinya ini lembut sekali, bolu pandan andalan keluarga.
Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan kue lagi. Nah, kali ini adalah bolu pandan. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Di sini ada telur, kemudian SP atau emulsifier, ada gula halus, tepung terigu, margarin, boleh diganti dengan butter, maizena, susu bubuk, santan kemasan, dan pastinya ada daun pandan. Kalau teman-teman gak punya daun pandan, boleh diganti dengan perasa pandan aja. Nah, kali ini kita akan membuat jus daun pandannya dulu. Ini step pertama, kita masukkan ke dalam blender daun pandannya, lalu kita campur dengan santan kemasan. Boleh menggunakan santan fresh ya teman-teman. Ini saya biar nggak ribet menggunakan santan kemasan yang ukuran 65 ml kali 2. Kita blender daun pandannya sampai hancur. Selanjutnya jika memang sudah hancur, langsung aja kita saring biar hampas dan airnya itu terpisah. Oke, ini udah cukup segini. Selanjutnya ini kita akan ayak tepung-tepungannya agar tidak ada tepung-tepungan yang menggumpal. Ini ada tepung terigu, kemudian ada tepung maizena dan susu bubuk. Langsung aja kita campurkan. Selanjutnya ini kita pecahkan 6 butir telur. Emulsifier dan gula, lalu kita mixer sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Nah, sampai putih kental seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan tepung-tepungan yang tadi sedikit demi sedikit sambil dimix menggunakan speed yang paling rendah. Sambil mencampurkan tepung sedikit demi sedikit sambil kita tuangkan pasta pandan yang tadi kita buat ya. Kita mix sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Di sini kita nggak usah terlalu lama juga nge-mixernya, cukup sampai semuanya tercampur aja lalu kita matikan mixernya. Kalau terlalu lama nge-mixer nanti adonannya khawatirnya malah turun ya. Selanjutnya kita tuangkan margarin atau butter yang telah dicairkan, lalu aduk kembali sampai tercampur. Jika sudah tercampur, langsung kita tuangkan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah kita olesin dengan margarin dan sedikit percikan tepung agar nanti si bolunya itu tidak lengket. Kalau teman-teman punya loyang anti lengket sih nggak perlu diolesin dengan margarin juga nggak masalah ya. Kalau saya ini loyangnya loyang biasa, jadi wajib menggunakan olesan margarin. Jangan lupa sebelum dimasuk ke dalam oven agak dihentakkan aja agar mengisi bagian yang kosong. Kemudian kita oven menggunakan suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 40 menit atau disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Oke, bolunya ini sudah matang, kita akan keluarkan, kita tuangkan aja ke dalam piring. Kalau teman-teman gak yakin ini udah matang atau belum, boleh dicek aja kematangannya menggunakan tusuk sate seperti itu. Kalau udah nggak ada yang nempel ke dalam tusuk sate, tandanya ini udah matang. Kita akan tuangkan ke dalam piring. Hati-hati ya pada saat menuangkannya. Dan ini aroma pandannya Masya Allah enak banget. Wow, ini bolunya cantik banget aromanya, apalagi enak banget dari pandannya. Kalau teman-teman gak punya daun pandan, boleh sih menggunakan pandan perasa aja, itu juga akan enak juga sih.
Bolu pandan di samping aromanya yang wangi, ini bolunya juga lembut banget. Cantik sekali ya bentuknya. Oke, kita akan coba rasanya. Kita potong dulu. Wah, ini baru aja dipotong udah habis setengah loyang aja. Ini manisnya pas banget, bolunya lembut, aroma pandannya emang enak banget. Cocok sekali untuk dijadikan teman kopi ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe atau share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Panda Farhana Channel. Silahkan di recook ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.